Nah, si Kim hampir saja menang, tapi si Gondrong mengeluarkan pisau satunya, membuat Kim kesabet. Dan itu lagi-lagi memicu traumanya, hingga ia pun gak berdaya. Hal yang sama terjadi kepada Mansik yang kalah setelah dibanting. Begitupun dengan Udin. Dongju sendiri sampai di tempat si Kim segera melompat dari motornya, namun si Gondrong berhasil ngehindar. Tapi itu sih gak masalah bagi Dongju, karena dalam tarung jarak dekat, dialah yang terhebat. Namun ya, itu tembakan Hana yang dihindari musuh membuat Hana gak dapat bertahan lagi. Sedangkan Dongju yang teralihkan dengan suara tadi gak sadar dengan mobil merah yang langsung menabraknya. Ya, itu si Joyong yang menunggu momen itu sejak tadi, menjelaskan kalau gak semua usaha dan semangat dapat mengalahkannya. Untungnya sih Joyong gak punya waktu membunuh Dongju, segera bergegas karena ia harus mengirimkan barang itu ke pelanggan Jepang. Gak jauh di depan, Inarko menghampiri Hana yang berdiri pun sudah gak mampu. Apalagi Joyong yang sampai malah meledeknya. Dimana komplotan penjahat ini pun pergi bersama kontainernya. Namun Hana ternyata sejak tadi mengumpulkan tenaga hanya untuk melompat ke kontainer itu. Padahal kan Kim dan Dongju mati-matian berlari ke sana, mengira Hana diculik si Joyong. Gak berapa lama tim medis dan polisi berdatangan, di mana Udin dibawa duluan ke rumah sakit karena punggungnya cedera. Berbeda dengan mereka yang merasa baik-baik saja, utamanya Dongju dan Kim yang gak punya waktu untuk dirawat karena mereka harus segera menemukan Hana. Sialnya mereka sampai di pertigaan, membuat mereka bingung kemana kontainer itu pergi. Untungnya setelah melompat tadi, Hana segera naik ke atas kontainer. Selain mengamankan diri, ia juga melempar sepatunya sebagai petunjuk, sehingga mereka pun dapat mengejar. Tapi tambah gelisah akibat Hana memberikan banyak petunjuk, termasuk dalamannya. Nah, setelah berjam-jam mereka akhirnya menemukan kontainer yang sudah kosong itu. Ya, sebelumnya si Gondrong mengarahkan anggotanya untuk membagi barang itu ke beberapa truk biar mudah diantar. Tapi mereka lagi-lagi menemukan petunjuk yang Hana tinggalkan sebelum naik ke salah satu truk itu. Alhasil, Kim pun meminta Mansik untuk segera melacak keberadaan truk tersebut. Tapi masalahnya sekarang komisaris ngamuk akibat mereka gak bisa menjaga barang bukti itu. Sehingga Mansik yang sejak tadi sembunyi mengajak mereka pindah ke tempat si Gungnam. Toh Gungnam adalah detektif swasta yang nyamar jadi bos pegadaian. Nah, meskipun cedera punggung, Udin tetap membantu mencari jejak truk tersebut melalui CCTV. Sayangnya mereka kehilangan jejak karena gak semua jalan ada CCTV-nya. Secara kebetulan, Gungnam mendapat kabar terkait keberadaan Guangse, sehingga mereka pun segera menangkapnya sebelum Guangse kabur ke luar negeri. Ya, karena menipu mereka, Guangse mendapat boneka berisi narkoboy dari si Joyong. Tapi karena itu jugalah, ia diancam akan dipenjara seumur hidup jika nggak ngebantu mereka. Alhasil, Guangse menjelaskan kalau Joyong akan menjual barang itu ke pelanggan dari Jepang. Tapi ia nggak tahu lokasinya, dan mungkin itu diketahui oleh kelinci emas. Dengan begitu, mereka pun menemui yang bersangkutan, tapi dia malah nggak mau ngomong. Ya, sebelumnya Joyong menunjukkan 2 gigi perak kepadanya sebagai bukti kalau kelinci perak yang berhasil kabur dari polisi waktu itu ada di tangannya. Makanya sekarang si Ompong ini nggak mau ngebantu sebelum mereka menyelamatkan adiknya. Hal itu tentu membuat mereka pusing karena harus segera menyelamatkan Hana. Namun ya, gejala aneh itu mulai sering terjadi, tapi Dongju tetap merahasiakannya dari yang lain. Toh yang terpenting bagi Dongju adalah keselamatan Hana. Nah, mereka pun balik ke markas untuk menyelidiki keberadaan Hana yang mereka yakini dibawa ke pelabuhan. Tapi kan ada banyak pelabuhan di sana, di mana Mansik meminta bantuan Bejo. Namun Bejo juga sibuk akibat ulapan demo yang melempar kepala wali kota. Padahal mah itu akal-akalan wali kota karena luka itu disebabkan oleh Joyong. Pagi pun tiba, mereka masih nggak menemukan titik terang di mana Dongju keluar mencari angin segar. Namun ya, gejalanya semakin menjadi-jadi dan Kim yang curiga segera membantunya. Tapi Dongju berusaha untuk kelihatan baik-baik saja. Malamnya transaksi pun dilakukan di sebuah pelabuhan di mana pelanggan Jepang ini protes karena Joyong telat memberikan barangnya sehari. Tapi ya, meskipun wajahnya datar, si Joyong gak kenal kata protes.
Toh mereka sudah kerjasama sejak lama. Dan Hana yang mendengar itu jelas terkejut. Ya, Hana sembunyi bersama boneka narkoboy yang dibawa naik ke kapal. Dan merasa sudah aman, ia pun keluar. Tapi segera sembunyi akibat si gondrong muncul untuk diam-diam mengambil minuman mahal. Sayangnya Leo nggak mengizinkannya karena minuman itu dibelinya khusus untuk seseorang. Nah, setelah mereka pergi, Hana pun ingin segera kabur untuk melaporkan posisinya sekarang. Namun ya, ia teringat dengan kasus ayahnya dan satu-satunya tersangka yang cocok hanyalah si Leo. Jadinya Hana yang penasaran gak jadi kabur, tapi malah mencari si Leo. Sialnya si gondrong memergokinya, membuatnya gak ada pilihan selain ngelawan. Awalnya ia bisa kabur, tapi nah, setelah memeriksa, Joyong bingung mengapa Hana berani datang sendiri, bahkan gak membawa ponsel, di mana si gondrong berniat membunuhnya. Untung Inarko mencegah, menjelaskan kalau pertumpahan darah di hari keberangkatan akan membawa sial. Dan Joyong pun setuju. Jadinya Hana pun dikurung di kontainer yang berisi bayat anak buah Jepang tadi. Rencananya sih mereka akan dibuang di tengah laut. Tapi sebelum pintunya ditutup, Hana bertanya kepada Leo terkait ayahnya yang bernama Hochol yang meninggal dibunuh mafia kucing hitam. Membuat Leo sangat terkejut. Teringat malam itu ketika Hochol sudah menemukan banyak bukti terkait kematian salah satu mafia. Leo pun gak ada pilihan selain membunuhnya. Tapi sekarang Leo gak menjawab pertanyaan itu, meskipun Hana ngerti kalau dialah pelakunya. Joyong sendiri memastikan ke si gondrong kalau kapal itu harus berangkat jam 3 nanti. Beralih ke Hana yang ternyata diam-diam mencuri ponsel salah satu preman yang menyeretnya tadi. Tapi karena sandi ponselnya gak bisa dibuka, ia pun melakukan panggilan darurat sehingga Mansik yang mendapat kabar itu menyuruh Kim dan Dongju duluan karena sudah berada di dekat lokasi. Alhasil mereka pun sampai di sana, tapi karena banyak penjaga, Dongju malah melepaskan borgol Guangse. Untungnya kaki Guangse sudah sembuh sehingga ia yang lari dapat mengalihkan preman itu dan mereka bisa masuk dengan mudah mencari Hana. Nah, setelah mengalahkan beberapa preman, mereka pun berhasil menemukan Hana, di mana Dongju langsung memeluknya, membuat si Kim terdiam. Tapi mereka gak sempat berdebat karena preman tadi kembali menyerang, termasuk si gondrong yang menyerang si Kim. Melihat Kim dalam bahaya, Dongju tentu gak membiarkannya. Tapi saat kabur ke dalam ruangan, mereka malah terkepung. Ya, dipikir secara logika, mereka harusnya gak bisa selamat. Namun Dongju berkata, alhasil dengan kekuatan yang tersisa, mereka mati-matian untuk selamat. Utamanya si Dongju yang menyuruh Kim membawa Hana pergi duluan. Sayangnya saat berhasil keluar dari kapal, preman lain sudah menunggu, termasuk si Leo yang ingin menembak Hana. Lalu ya, Kim yang melindungi Hana harus jatuh ke laut, membuat Hana terpaku. Begitupun Dongju yang berlari sambil teriak dengan sangat kencangnya, gak rela jika si Kim harus meninggal.